Saya ibu sudah keliling-keliling ceramah. Mana-mana saya ceramah. Saya ke Filipina Selatan, jilbabnya orang Melayu sana. Segitiga saja, satu peniti, selesai. Malaysia juga begitu. Saudi malah satu lubang masuk, selesai. Tapi coba lihat jilbabnya ibu Indonesia. Ngeri bu. Ada kayak... Ada talinya 2 meter, dia ikat-ikat. Disimpan di lehernya. Itu diikat lehernya. Lalu dikasih kembang. Sudah tidak bisa goyang itu lehernya. Nah, iya toh? 3 lapis. Ini penutup kepalanya 3 lapis. Ada kuningnya, abu-abu, coklat. Dikasih mereng lagi sedikit. Coba, lalu ada kayak pohon di belakang. Biasa kalau ada pengganti, gimana caranya dia pakai ini ya? Nah, sudah diikat lehernya, pakai pula rok yang sempit, rok sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru bu, katanya, tunggu sebentar pak. Beleng-beleng, beleng-beleng. Coba kalau lebar, kan enak lari dikejar anjing. Beleng-beleng. Ayo, Bu, sudah berapa tahun majelis taklim? Sudah berapa tahun hadir pengajian sini? 5 tahun. Mestinya pakaian seperti itu ditinggalkan. Apa dilarang? Tidak dilarang. Cuma kalau gara-gara itu tidak sholat, hancur ibu. Pergi pengantin, make upnya luar biasa, jilbabnya susah. Tiba waktu sholat, dia bilang suaminya, Bu, ini sudah mau hampir asar. Kok belum sholat duhur? Kau pergi salat? Sadar lo pak. Ya saya sadar, saya suruh kau sholat. Sadar lo pak. Ya saya sadar, ya saya suruh sholat. Kau pergi sholat. Apa kata? Kau tidak lihat ini jilbab saya? Ini 2 jam. Beleng-beleng. Ayo. Sudahlah. Bu. Apa yang saya sampaikan ibu pasti iyakan. Perempuan cantik, tidak terlalu cantik tapi dia kaya, istri bangsawan ya, populer, tapi pakaiannya sederhana, itu yang jadi orang senang. Coba kan, dia sudah kaya, cantik, banyak duitnya, terkenal, tinggi sekolahnya, tapi pakaiannya seadanya, masya Allah orang semua jadikan teladan. Nah, coba lihat itu nak, itu ibu kaya loh. Terkenal, banyak duitnya, tinggi sekolahnya, tapi lihat nak pakaiannya sederhana. Nah saya mau kok seperti itu nanti nak. Coba lihat. Apa Khadijah terkenal dengan jilbabnya yang mewah? Apa Aisyah terkenal dengan lipstiknya yang banyak? Enggak kan? Tapi karena apa? Karena akhlak. Ngapain kita cantik-cantik akhlak kita jelek? Daripada beli make up 700.000 per bulan. Ibu sudah 60 tahun. Yuk lebih baik beli lipstik palsu. Harga 10.000. 690.000. Nih bawa ke masjid. Itu tabungan akhiratmu. Ada sekali jalan 1 juta. Nempel. Daripada itu 1 juta. Ada lebih gila. Apa itu? Saya pernah lewat di Makassar. Salon. Gambar jari-jari. Begini. Saya tanya sopirku, apa itu? Ini salon Ustadz. Salon apa? Ibu-ibu gunting-gunting kuku. Apa namanya Bu? Dia tahu semua ini. Apaan? 25.000 satu jari. Berarti 10 jari. 250.000. Apa lebih tidak enak itu 250.000 kau tabung untuk akhiratmu dikubur. 250.000 hanya untuk potong kuku. Lipstick 20.000. Eyeshadow 70.000. Ini alis 70.000. Sudah berapa habis duit kita? Ya? Dengar ini yang suka cukur-cukur alis. Laknat Allah kata Nabi
bagi mereka yang mencabut dan mencukur alisnya. Tuh, enggak usah baku lihat ibu. Boleh gambar alis, boleh, tapi jangan pakai tato. Ini tato alisnya. Tak haram itu bu. Mau gambar alis silahkan, pakai pensil celak. Tidak ada pensil celak Ustadz, cari krayonnya anak. Nah ya, kalau ada pengantin, ibu-ibu silakan make up, tapi jangan berlebih. Jangan gara make up dan jilbab ibu tidak sholat padahal sudah 5 tahun majelis taklim. Auzubillah min zalik. Tidak ada gunanya itu. Maka tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, ibu akan dirindukan oleh surga. Saya sudah sholat Ustadz, kenapa hidup saya masih susah? Berarti sholatnya belum sempurna. Ada yang di sini sakit ibu, asam urat, gula, kecil buat Allah sembuhkan itu. Kecil. Apa susahnya Allah sembuhkan penyakit itu? Kecil. Cuma kadangkala ketika kita sakit kita lupa Allah. Kita lebih senang ke dokter. Emang dokter yang sembuhkan penyakit? Ya. Mohon maaf kalau ada dokter di sini. Sampai detik ini saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Iya toh? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ustaz. Masih sini Ustaz. Kenapa Ustaz? Menceret-menceret dok. Mules terus perutku dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusanmu dong, kan kau dokter. Masa saya kau tanya? Yang hebat kalau baru muncul, Ustadz pasti mencret. Itu yang hebat. Tapi kan tidak. Allah tanpa diberitahukan, tanpa curhat, Allah tahu apa penyakitnya ibu. Maka datang sholat. Sudah itu sholat, sudah itu sholat, sudah itu sholat. Baru ke dokter. Ayo perbaiki sholat ibu. Tidak ada susahnya Allah kasih dunia. Ustadz, saya sudah 30 tahun rantau ke Jogja. Tidak bisa beli rumah Ustadz. Masih ngontrak-ngontrak. Tidak usah cari capapnya. Periksa sholatmu. Saya sholat Ustadz. Kok begitu hidupku? Berarti belum ikhlas. Mana buktinya belum ikhlas? Suka nunda-nunda sholat. Asar sholatnya dekat duhur. Duhur sholatnya dekat asar. Berarti ibu perhatikan dah. Coba, sholat maghribnya itu juga wudhunya asar, itu juga maghrib, itu juga isya karena berdekatan. Itu tidak ikhlas. Sholat Ustadz, betul ibu sholat, tapi pakaiannya itu juga dipakai masak, itu juga dipakai bertetangga, itu juga dipakai ke pasar, itu juga dipakai tidur, tidurnya ngiler lagi. Ini. Pas dibangun suaminya, dipakai lagi sholat, najis. Pantas 30 tahun sholatnya tidak bisa memperbaiki hidupnya. Kenapa? Sholatnya tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Saya sholat Ustadz, betul ibu sholat, tapi tidak semangat. Allah. Iya kena. Ada juga yang sholat seperti itu. Ada yang sholat gitu. Allahu Akbar. Sholat kayak ditiup angin. Ayo, ada juga yang sholat semangat. No. Ketawa karena ibu membayangkan diri sendiri. Ada juga yang sholat cari duit. Allahu Akbar. Produsen kristal terkenal Eropa. Iya, kenal budoi. Di malam hari Masjid Nabawi bermandikan cahaya. Beli sayur 50.000. Beli pulsa 20.000. Allahu Akbar. Mana yang 30 ya? Allah. Selamat. Oh, di bawah sadel lah. Sepanjang sholat cari duit. Apalagi ibu sholat sambil masak. Canggih betul ini. Allahu Akbar. Tiba-tiba bau hangus.
Oh, Allahu Akbar. Pantas 30 tahun sholat. Maka majelis taklim yang baik, majelis taklim yang faedah, majelis taklim yang manfaat, ada perubahan setelah dia ikut majelis taklim. Mungkin sebelum majelis taklim seperti itu sholatnya, pulang majelis taklim tidak seperti itu lagi. Ada perubahan, ya. Karena juga itu majelis taklim saya lihat lomba baju seragam. Malah ada yang curhat sama saya, Ustadz bubar saya majelis taklim Ustadz. Kenapa? Belum lunas seragam kita, ada lagi yang baru. Nah, itu. Padahal yang mau beli pengat seragam ini ya pengurusnya. Pengurusnya hanya 5 orang aja. Ya, yang kaya-kaya. Ini aja yang berdiskusi 5 orang. Ini jelek mulai kabur, ini ada nih yang baru, ganti lagi. Orang belum lunas diganti lagi. Majelis taklim yang baik bukan yang banyak seragamnya, tapi yang tambah ilmunya, tambah akhlaknya. Itu yang baik. Ya. Perbaiki sholat. Ya Bu ya. Bu. Sholatullah. Salamullah. Ala toha. Sholatullah. Salamullah. Ala yasin habibillah.